Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku semua, siswa dan siswi seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam segmen pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di channel GNPS Kendal. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan klik tombol subscribe dan klik loncengnya supaya siswa dan siswi seluruh Nusantara mendapatkan notifikasi update video pembelajaran terbaru dari channel GNPS Kendal. Dalam segmen video yang pertama, kita telah mempelajari bersama materi tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Selanjutnya, dalam segmen video yang kedua ini, kita akan mempelajari bersama materi tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik siswa-siswi seluruh Nusantara, kita akan mempelajari bersama materi penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki pengertian pokok, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kailan mengemukakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa dan memegang fungsi pokok sebagai dasar negara. Fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut menjadikan alasan penting diterapkannya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai pandangan hidup bangsa, atau yang sering disebut dengan istilah way of life. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila mempunyai kedudukan tinggi, yaitu sebagai cita-cita dan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Adapun berdasarkan fungsinya, Pancasila mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai dasar negara. Kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut akan memiliki arti jika diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantas, bagaimana praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Mari kita temukan jawabannya bersama dalam pembahasan berikut ini. Yang pertama, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar filsafah negara atau dasar falsafat negara, atau filosofis Grundslag dari negara, atau ideologi negara, atau statesheet. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur pemerintah negara. Dengan demikian, praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Fungsi dan peranan Pancasila dijelaskan dalam ketetapan MPR nomor 3 Romawi /MPR /2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Menurut ketetapan tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan negara Republik Indonesia dan semua tindakan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan hukum. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, secara otomatis seluruh kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan pada Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menjiwai hukum dasar tertulis, dalam hal ini Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Jiwa dan semangat Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya diwujudkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar hukum negara harus menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia. Artinya, seluruh ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mengingat nilai-nilai Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Praktik ideal pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dengan menjadikan Pancasila sebagai kaidah tertinggi dan papan uji bagi perundang-undangan Indonesia, di mana artinya peraturan perundang-undangan yang sudah dan akan dibentuk itu dapat diuji menggunakan Pancasila. Apabila didapati peraturan tersebut menyimpang, maka peraturan perundang-undangan terkait tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sudahkah Indonesia mewujudkannya? Dan apa buktinya? Buktinya adalah uji material yang dilakukan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia telah berupaya mewujudkannya, meskipun masih ada oknum yang berupaya menafsirkan pasal-pasal untuk kepentingan pribadinya. Uji material tersebut merupakan upaya mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya. Meskipun tidak diuji langsung dengan kelima sila Pancasila, tetapi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada dasarnya adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang sifatnya masih umum. Baik anak-anakku, siswa-siswi seluruh Nusantara, mari kita melanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu tentang penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenarannya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dijadikan sebagai titik pangkal bagi bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi serta mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi seluruh Nusantara, berdasarkan pengertian tersebut, bagaimanakah praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat diwujudkan dengan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Semua tingkah laku dan tindak perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila. Karena Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisah-pisah. Sila di dalam Pancasila merupakan kesatuan organis seperti digambarkan dalam bentuk piramida berikut. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, sila kelima diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan sila keempat diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, kedua, ketiga, serta mendasari, meliputi, dan menjiwai sila kelima. Kemudian sila yang ketiga
diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila pertama dan kedua, serta mendasari, meliputi, dan menjiwai sila keempat dan kelima. Kemudian yang sila kedua diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta meliputi, mendasari, dan menjiwai sila ketiga, 4, dan kelima. Kemudian yang terakhir yaitu sila pertama, yaitu meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Melalui piramida tersebut dapat diketahui sila pertama adalah dasar umum, sedangkan sila berikutnya adalah penjelmaan dan pengkhususan dari sila yang mendahulinya. Dengan demikian, sila pertama menjadi dasar yang memiliki lingkup paling luas. Adapun sila kelima adalah sila yang paling khusus, terkecil, dan terbatas lingkupnya. Piramida yang menggambarkan bentuk Pancasila merupakan bangunan bertingkat dengan basis atau fondasi ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan puncak piramidanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Susunan nilai dasar Pancasila yang berbentuk piramidal tersebut menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas atau kuantitas, dan dalam hal ini sifatnya atau kualitas. Jika dilihat dari intinya, urutan-urutan 5 sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan dalam luasnya dan sifat-sifatnya. Tiap sila yang berada di belakang sila lainnya lebih sempit luasnya, tetapi lebih banyak isi sifatnya dan merupakan pengkhususan dari sila-sila depannya. Lantas, bagaimana cara mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari? Kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan, nilai Pancasila harus dijabarkan dalam nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praktis. Berikut penjelasan terkait nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis dari Pancasila. Yang pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang B, yaitu nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Contohnya penjabaran dalam program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, undang-undang, dan departemen-departemen sebagai lembaga pelaksana. Kemudian yang terakhir yaitu nilai praktis, di mana nilai praktis ini adalah realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praktis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi, tentunya sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Nah, inilah sebab ideologi Pancasila kita termasuk ideologi terbuka. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi seluruh Nusantara, nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar, dan semangat bagi segala tindakan atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber nilai bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi sumber acuan bertingkah laku dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara.
nilai-nilai Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang digali, tumbuh, dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia yang telah berakar dari keyakinan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila menjadi ideologi yang tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebagai nilai-nilai yang digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri, nilai-nilai Pancasila akan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah nilai praktis Pancasila. Nilai yang dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila bersifat fleksibel, karena sifat inilah nilai praksis Pancasila dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sifat fleksibel ini Pancasila termasuk dalam ideologi terbuka. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia yang merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan pedoman hidup dan arahan dalam mencapai cita-cita. Pancasila harus senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila Pancasila tidak diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Siswa dan siswi seluruh Nusantara, perlu kita ketahui bersama tanda-tanda bahwa bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu sebagai berikut. A. Bangsa Indonesia memiliki jiwa keagamaan seperti perwujudan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Bangsa Indonesia memiliki jiwa yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. C. Bangsa Indonesia memiliki jiwa kebangsaan sebagai perwujudan dari sila persatuan Indonesia. D. Bangsa Indonesia memiliki jiwa kerakyatan sebagai perwujudan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan E. Dan yang terakhir, E. Bangsa Indonesia memiliki jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelimanya selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindakan, perbuatan, serta sikap hidup bangsa Indonesia. Sekian pembelajaran yang Bapak sampaikan kepada anak-anakku semuanya, siswa dan siswi seluruh Nusantara. Pesan dari Bapak supaya selalu bisa menjaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.